Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah di Masjid Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat ini, di mana di khutbah yang pertama telah kita singgung tentang sifat yang mulia ithar, yang merupakan sifat dermawan, dan disebutkan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang menjauhkan dari dirinya penyakit kebakhilan, penyakit pelit, penyakit kedekut, maka dia itu termasuk orang-orang yang beruntung. Maka di dalam khutbah yang kedua kita akan menjelaskan mafasidul bukhl, keburukan-keburukan yang bisa diakibatkan karena sifat yang buruk, yakni sifat bakhil dan sifat pelit dan sifat kedekut. Maka dari keburukan mafasid sifat bakhil dan pelit ini, ya ibadallah, yang pertama, dia adalah penyakit kronis yang ada di dalam hati. Jika seseorang terlatih dari kecil, dididik oleh orang tuanya untuk tidak berbagi dan pelit, diajari oleh orang tuanya untuk tamak kepada harta, kepada makanan, tidak mau berbagi, maka penyakit ini ditanamkan dari semenjak kecil, susah jika sampai besar, dan bahkan dia sudah menjadi seorang berakal dan mempunyai agama, dan bahkan masuk kepada dairah as-salaf sebagai sunni salafi. Namun kalau memang sudah sifat bakhil ini ditetapkan dan terbina di dalam hati, adalah penyakit yang kronis, yang susah untuk disembuhkan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana di Adabil Mufrad, sehingga tidak disyaratkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai hadis yang sahih, namun di sini sanadnya dari Abu Zubair, yang mana dia adalah seorang rawi yang mudallis, namun di sini meriwayatkan dari Jabir dengan haddatsana Jabir. Maka Abu Zubair bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Disebutkan dari Jabir ibnu Abdullah, di saat datang Nabi kepadanya dan mengatakan, ya Bani Salamah, man sayyidukum? Qalu Jiddu ibnu Qais, walakinnahu bakhil. Wahai, kata Nabi, Bani Fulan, siapa sayyid kalian? Disebutkan Jiddu Qais, tetapi dia orang yang bakhil. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini poin pendalilannya, ayu ada min adwin ada minal bukhl. Ayu adwin adwa minal bukhl. Maka tidak ada penyakit yang lebih kronis dan lebih parah di dalam hati seseorang kecuali dari penyakit bakhil. Maka kita bisa melihat bahwa seseorang di waktu kita kecil disifati fulan itu bakhil, maka kita dapati dia seumur hidup bakhil, mempunyai harta yang banyak dan tamak kepada hartanya, dan tidak mau berbagi kepada tetangganya yang membutuhkan. Bahkan kita melihat anak-anaknya terlunta-lunta karena penyakit bakhil ini. Ayu adwin adwa minal bukhl. Penyakit apa yang lebih kronis, yang tersimpan di dalam hati dan susah untuk diperbaiki, kecuali penyakit al-bukhl. Dan begitu pun di dalam permasalahan yang kedua, bahwa kebakhilan adalah dari sifat-sifat yang paling tercela yang ada di hati manusia, yang wajib untuk dijauhi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad
Dari jalan Abdul Aziz ibni Marwan, dari sahabat Abu Hurairah, atau dari Abdullah ibni Amr ibni al-As. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syarrur rajulin, seburuk-buruknya dari manusia adalah syuhun khali'un, seseorang yang pelit, bakhil, kedekut saking pelitnya. Wajubnun khali'un, dan orang yang paling takut, sampai saking takutnya di malam hari dia melihat bayangannya sendiri takut, lari, padahal bayangannya mengikuti terus. Maka dikatakan oleh Nabi, syarrun ma fi rajul, keburukan dari akhlak yang paling buruk yang ada pada seseorang, dua perkara. Pertama, seseorang yang sangat pelit, sangat bakhil, susah untuk mengeluarkan rupiah, susah untuk mengeluarkan apa yang ada pada dirinya, padahal dia mengetahui tetangganya, padahal dia mengetahui santri-santrinya, padahal dia mengetahui teman dekatnya, the old friend dalam keadaan membutuhkan, namun dia pura-pura tidak mengetahui, egois. Maka ini adalah dari sifat yang paling buruk pada seseorang, bakhil. Dia apakah tidak menyadari jika Allah mengambil hartanya dan menjadi orang yang fakir seperti tetangganya, maka mungkin suatu hari dia membutuhkan uluran tangan dari tetangganya, karena kehidupan di dunia bagaikan roda berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, di mana Arab mengatakan yaumun laka wa yaumun alaik, dan orang barat mengatakan the life is never flat, bahwa kehidupan dunia itu berelief, tidak statis, bisa kadang jaya raya, kaya raya, bisa dalam keadaan miskin dan papa. Maka orang yang bukhala, yang bakhil dan pelit, kedekut ini, tidaklah mereka sadar suatu hari perusahaannya bangkrut, suatu hari dalam keadaan pailit, maka dia akan butuh kepada uluran tangan orang lain. Maka berbagilah, karena berbagi itu indah. Maka hadis ini yang kami sebutkan tadi adalah hadis yang sahih. Karena Abdul Aziz ibnu Marwan sahih, maka disahihkan atau dihasankan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari dua sifat yang buruk ini, pertama tadi disebutkan bahwa penyakit bakhil adalah penyakit kronis yang susah keluar dari hati, yang terbina semenjak kecil untuk hidup egois, untuk hidup tamak, tidak berbagi, maka sampai tua susah untuk diobati. Dan yang kedua disebutkan syarru ma fi rajul suhun hali'un, maka dari penyakit keburukan, sifat-sifat buruk di dalam hati seseorang adalah orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang penakut. Maka dari dua sifat yang buruk ini kita masuk kepada mafsadah yang ketiga, bahwa Nabi mengajarkan dari kita sifat bakhil, sifat pelit, sifat kedekut. Nabi berdoa kepada Allah dan mengajari manusia semuanya, kaum muslimin, agar berlindung dari sifat seperti ini. Maka telah datang hadis yang datang dari berbagai sahabat. Di antaranya yang paling kuat hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa sendiri dan diriwayat mengajari manusia kaum muslimin untuk berdoa dari sifat-sifat yang buruk ini. Disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa ardatil umur. Maka wahai Allah, aku berlindung kepada kamu di dunia ini dari penyakit hati kebakhilan. Maka Nabi meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat yang sangat buruk. Apa? Kebakhilan. Dan yang kedua, al-jubn, rasa takut. Takut dengan manusia, takut dengan jin.
Tidak bisa kencing di malam hari karena takut hantu, takut pocong, kuntilanak. Maka ini perkara-perkara yang takut yang tidak baik. Maka berlindung dari perasaan takut. Dan yang ketiga, min ardalil umur, dari kepikunan. Di mana seseorang semakin tua, semakin dia seakan-akan kembali kepada umur balita. Sehingga berbicara ngalor ngidul dan pikirannya seperti anak kecil dan sebagainya. Maka Nabi berlindung dari 3 perkara ini. Dan demikian juga dari keburukan yang keempat, sifat bakhil yang ada pada hati seseorang, penyebab kehancuran kehidupannya dan bahkan kehancuran suatu negeri. Maka hati-hati ya ibadallah dari sifat bakhil. Jika seseorang bakhil dan tetangganya bakhil dan satu RT bakhil semua dan satu jorong semuanya bakhil, kumpulan orang-orang yang bakhil, maka bisa jadi Allah menghancurkan mereka karena kebakhilan mereka tidak berbagi dengan kaum muslimin yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdillah, berkata Rasulullah, wattaqus syuh, jauhilah dari kalian sifat pelit, kedekut, bakhil. Fa inna ahlaka man kana qablakum bisyuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Maka jauhilah dari sifat bakhil, dari sifat pelit, dari sifat kedekut semampu kalian, kata Nabi, karena telah dihancurkan kaum-kaum terdahulu dikarenakan karena mereka kebakhilannya atas diri-diri mereka, atas istri-istri mereka, atas anak-anak mereka, apalagi kepada tetangga dan kaum muslimin yang lain. Maka tidak mau berbagi. Cukup dia mempunyai harta di ATM-nya dan tidak mau yang masuk tidak bisa keluar lagi. Dan cukuplah dompetnya itu digembok dengan rantai besi dan gemboknya juga 2 ataupun 3. Yang sudah masuk tidak bisa keluar lagi. Maka hati-hati dari sifat pelit kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada istrinya. Maka didapati dia mempunyai pakaian yang paling mewah. Didapati dia menggunakan mobil akhir model dari Pajero Sport. Namun di saat dilihat bagaimana kehidupan dengan keluarganya, istrinya mempunyai pakaian compang-camping, bahkan rambutnya terurai bagai kuntilanak dikarenakan tidak pernah membeli sampo dan tidak pernah membeli minyak rambut, sampai sisir pun mungkin pinjam dari tetangga. Maka orang ini kaya untuk dirinya, tetapi bakhil untuk orang lain, apalagi berbagi dengan penuntut ilmu, apalagi membagi dengan masjid, apalagi berbagi untuk dakwah. Maka orang ini jauh dari perkara kebaikan, sebab kehancuran suatu ummah dikarenakan kebakhilan yang merata. Dan yang terakhir dari keburukan kebakhilan dan juga kepelitan, yang terakhir adalah penyebab kebangkrutan bagi seseorang tersebut. Maka awas ya ibadallah, bagi seseorang yang mempunyai perusahaan, bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan, bagi seseorang yang mempunyai sawah ladang, sawit dan karet, maka apakah dijamin gaji-gaji kalian itu akan terus kalian dapatkan? Yang bekerja di kantor PNS bahkan, apakah dijamin besok kamu tetap bekerja? Mungkin kamu akan dipecat. Dan yang bekerja dengan swasta, yang gajinya 1 bulan berlipat-lipat dari yang bekerja PNS, apakah kamu yakin akan istimror, akan forever, gaji kamu itu akan tinggi terus? Mungkin usahamu akan bangkrut. Dan mereka yang mempunyai sawah-sawah ladang, bisa jadi pohon-pohon dan kebun-kebun yang ada terkena earthquake, gempa bumi dan hancur luluh lantak. Maka siapa yang menjamin dari kekayaan-kekayaan yang ada kecuali Allah dan
menjauhi sifat bukhul. Maka dalil yang terakhir bahwa orang yang pelit akan menyebabkan usahanya hancur, akan menyebabkan perdagangannya, bisnisnya, tendernya terpuruk menjadi bangkrut. Kenapa? Karena sifat bakhil tidak mau berbagi. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Disebutkan matala'a asyamsu, maka tidaklah matahari itu terbit dan terbenam kecuali Allah menurunkan 2 malaikat. Apa fungsinya? Untuk mendoakan kebaikan kepada orang yang dermawan, yang berbagi, dan keburukan, doa keburukan kepada orang-orang yang bakhil. Maka disebutkan oleh Nabi, 2 malaikat ini diturunkan khusus mempunyai tugas. Apa? Mendoakan kebaikan. Apa yang dikatakan? Maka malaikat-malaikat ini turun dan mengetahui siapa pada pagi itu sampai petang yang menginfakkan hartanya untuk Allah. Maka didoakan, Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berikanlah fulan, si Alan, si dia dan yang lainnya, orang-orang yang aku saksikan tadi engkau turunkan di pagi hari, sampai petang nanti engkau angkat aku mempersaksikan mereka menginfakkan harta mereka untuk Allah. Maka didoakan oleh malaikat, ya Rabbana Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah dari berbagi harta yang sedikit atau banyak itu, berikanlah kepada mereka limpahan rizki, ganti dari kamu yang melimpah ya Allah. Maka jika Allah yang menggantinya, tidak ada zat-zat yang lain yang menghalanginya. Dan jika Allah yang mengganti dari apa yang mereka sedekahkan, maka pergantian dari Allah bukan dari jenis manusia yang mungkin menggantinya 1 diganti 1, 2 diganti 2, tetapi Allah akan melipat gandakan. Fa innallaha huwar razzaq, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Karena sungguhnya Allah itu Maha pemberi rizki, dan pemberian rizkinya sangat kuat. Maka jika Allah sebagai penjamin kita, sebagai pengganti dari apa yang kita sedekahkan, maka penggantiannya bisa 1 dibanding 700 kali lipat. Kita bersedekah hanya 10.000 saja untuk tulabul ilm, untuk masjid, Allah gantikan berjuta-juta. Allah mudahkan rumah-rumah, Allah mudahkan istri-istri kita dari makan dan minum, Allah mudahkan segalanya yang kita butuhkan. Dan di sisi yang lain, contradiction, paradoksisme terjadi lawannya. Apa? Malaikat ini mengatakan yang satu, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Maka wahai Allah, engkau menurunkan aku yang bertugas diturunkan pagi sampai petang. Aku saksikan si fulan, si fulan, si fulan bakhil. Allahumma i'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, jadikanlah orang-orang yang bakhil, yang menyimpan harta-harta mereka, tidak mau mengeluarkan sepeser pun, kebangkrutan ya Allah, kepailitan ya Allah, hancurkanlah usaha-usaha mereka. Maka ini doa malaikat. Dan malaikat ini mengetahui apa yang diperbuat manusia. Maka jika kita tidak mau berbagi, jika kita bakhil, dipikirnya dengan bakhil akan menumpuk harta kita. Tidak, never ever. Tidak ada, di dalam hadis disebutkan, tidak ada orang yang fakir, jatuh fakir karena bersedekah. Maka oleh sebab itu, 5 mafasid, keburukan dari orang-orang yang bakhil tadi, dari sini menjadi cambuk bagi kita, agar kita berusaha untuk menghilangkan sifat bakhil, sifat pelit dari diri-diri kita. Maka qad aflaha man tazakka, telah beruntung bagi mereka orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka semua orang tahu atas hatinya, semua orang tahu atas dirinya, saya ini orang yang bakhil, pelit,
saya rasakan dari dulu. Tidak mau berbagi. Maka latihlah untuk menginfakkan hartanya. Qad aflaha man tazakka. Maka akan beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. As'alullahal karim Rabbal arsil azim an yurziqana rizqan halalan tayyiban wa ilman nafi'an wa an yasfiya mardana. Maka wahai Allah, aku minta kepadamu yang maha pemurah dan zat yang mempunyai ars yang sangat luas, berikanlah kepada kami rizki-rizki yang halal-halal saja ya Allah. Dan berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat di dunia dan di hari akhirah. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit, terutama dari saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Maka marilah saudara-saudara yang hadir kita doakan. Allahumma shfi li akhina Askari. Allahumma shfi li akhina al-Ustadz Askari hafizahullah. Qulu amin. Maka wahai Allah, sembuhkanlah saudara kita al-Ustadz Askari hafizahullah, yang mana dia adalah seorang dai yang ma'ruf, sudah berdakwah di Indonesia 20 tahun. Dan dia dari saudara kami, belajar bersama kami di Dammam, Yaman, di tempat Syekh Mukbil, yang mana dia sekarang masih dalam di ICU dikarenakan corona. Maka semoga Allah memberikan kesehatan kepadanya. Kemudian kita berdoa untuk diri kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.